Saya ada sedikit pantun, jangan lupa beli cakep ya ibu-ibu. Burung merpati terbang melayang, cakep, hinggap sebentar di atas dahan. Assalamualaikum hadirin yang saya sayang, izinkan saya sampaikan sebuah paparan. Saya akan sedikit menyanyikan yang pernah kita nyanyikan waktu itu web. Ku tatap hariku dengan penuh ceria, bersama guruku yang selalu bahagia. Ku berbaris rapi dengan tegak berdiri, berharap hariku dalam ridho ilahi. Ayo teman, berbahagialah, hari yang indah menanti kita. Tersenyumlah dan menarilah, karena dunia ini milik kita. Karena dunia ini milik kita. Baik, saya akan menyampaikan resume modul 1 sampai modul 12 dengan modul pengembangan sumber dan bahan belajar PAUD. Perkenalkan, nama saya Rosia Aisyah Sindiawati, NIM 877976098. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kegiatan belajar 1, Pengertian kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman umum dalam menyelenggarakan sistem pendidikan memuat garis-garis besar program kegiatan. A. Perkembangan pengertian atau batasan kurikulum, yaitu ada dua unsur pokok. Yang pertama, isi kurikulum. Yang kedua, tujuan utama pendidikan atau kurikulum. B. Klasifikasi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Yang kedua, fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Yang keempat, nasi kurikulum sebagai program akademik. C. Model organisasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, model kurikulum terpisah. Yang kedua, model kurikulum terkait. Yang ketiga, model kurikulum terpadu. Kegiatan belajar 2, komponen kurikulum, memiliki 4 komponen pokok. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau materi. Yang ketiga, metode atau kegiatan. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. A. Komponen tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, tujuan konstitusional harus dicapai siswa setelah menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum berfungsi sebagai 1. Penentu bagi penetapan komponen. Yang kedua, penentu arah dan corak kegiatan pendidikan. Yang ketiga, indikator keberhasilan melaksanakan pendidikan. Yang keempat, pegangan setiap usaha dan tindakan dari pengelola dari pelaksanaan pendidikan. B. Komponen isi atau materi. Materi pada umumnya berisi teori, konsep, generalisasi, prinsip, fakta, istilah, contoh, atau ilustrasi definisi. Modul 1, Hakikat Kurikulum. Kriteria dalam memilih atau menentukan suatu kurikulum. Yang pertama, sahih atau valid. Yang kedua, tingkatan kepentingan. Yang ketiga, kebermaknaan. Yang keempat, layak dipelajari. 5. Menarik minat. C. Komponen kegiatan meliputi faktor-faktor dalam melaksanakan kegiatan kurikulum. Yang pertama, jenjang pendidikan. Yang kedua, polsek kegiatan pembelajaran. D. Komponen evaluasi. Evaluasi masukan input, evaluasi proses pelaksanaan, resolusi hasil atau output. Yang terakhir, evaluasi dampak yang ditimbulkan. Modul 2, Pengembangan kurikulum. Kegiatan belajar 1, landasan pengembangan kurikulum. A. Landasan filosofis. Menurut Dewi 1963 adalah anak makhluk yang aktif yang memiliki 4 macam minat. Yang pertama, berhubungan, ucapkan sesuatu, asa berkomunikasi. Yang kedua, menyelidiki atau mengetahui sendiri. Yang ketiga, buat atau mengkonsumsi. Yang keempat, berekspresi artistik atau keindahan. B. Landasan psikologis. Berkenaan dengan salah satu manusia, kegiatan belajar, pertumbuhan dan perkembangannya. C. Landasan sosial budaya adalah membahas masalah masyarakat secara luas. D. Landasan ilmu pengetahuan, yaitu dalam mengembangkan kurikulum kita harus peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modul 2, Pengembangan kurikulum.
Kegiatan belajar 2, pendekatan dan prosedur pengembangan kurikulum. A. Pendekatan dari atas ke bawah, top-down approach. Ada 4 tahapan kegiatan yang ditempuh. Yang pertama, pembentukan tim pengarah dengan tugas utama merumuskan konsep dasar. Yang kedua, pembentukan tim kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan yang telah disusun. Yang ketiga, setelah rumusan kurikulum selesai, kemudian diserahkan kepada tim pengarah. Yang keempat, apabila sudah dianggap cukup sempurna, maka kurikulum disebarluaskan kepada setiap sekolah. B. Pendekatan dari bawah ke atas atau grassroots approach. Yang pertama, pengembangan kurikulum model TABA. Yang kedua, pengembangan kurikulum model Taylor. Yang ketiga, pengembangan kurikulum model Oliva. Yang keempat, pengembangan kurikulum model Baucham. Kegiatan belajar 3, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. A. Prinsip umum. Yang pertama, prinsip revalensi. Revalensi internal mengacu pada komponen kurikulum seperti tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. 2. Prinsip fleksibilitas. Prinsip-prinsibilitas kurikulum dituntut untuk memiliki sifat keluasan, lentur, atau fleksibel. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kesinambungan vertikal artinya pengalaman belajarnya diberikan siswa harus dilakukan secara logis dan sistematis. 4. Prinsip efisien atau efektivitas. Kurikulum harus diusahakan banyak gunakan waktu, biaya, dan sumber pendidikan. B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, prinsip keimanan, nilai, dan budi pekerti. Yang kedua, penguasaan integritas nasional. Yang ketiga, kesinambungan etika, logika, estetika, dan kinetika. 4. Kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, apa pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Yang ketujuh, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang kedelapan, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Modul 3 Kurikulum TK di Indonesia. Kegiatan belajar 1, Kurikulum TK sebelum dan sesudah tahun 1968. A. Kurikulum sebelum tahun 1968. Penyelenggaraan pendidikan prasekolah di Indonesia untuk pertama kalinya dipelopori oleh pemerintah Hindia Belanda. B. Kurikulum TK tahun 1968. Yang pertama, landasan, tujuan, dan struktur program kurikulum TK 1968. 2. Dasar-dasar kurikulum TK 1968 meliputi A. Dasar filosofis adalah Pancasila. B. Dasar psikologis. C. Dasar sosiologis. D. Dasar organisatoris. 3. Organisasi atau struktur program TK adalah sebagai berikut. A. Tingkat TK. B. Susunan kelas. C. Susunan sudut-sudut. 4. Garis-garis besar kegiatan. A. Bidang penerapan Pancasila. B. Bidang bermain atau kegiatan kelas. C. Bidang pendidikan bahasa. D. Bidang alam sekitar. C. Kurikulum TK tahun 1976. Ketentuan pokok TK tahun 1976 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Undang tahun 1977. 2. Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum tahun 1976 adalah A. Prinsip reliabilitas program. B. Prinsip efisiensi dan efektivitas. C. Prinsip berorientasi pada tujuan. 3. Tujuan pendidikan TK adalah memiliki sifat-sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan sebagai warga negara yang baik, sehat, sejahtera, jasmani, dan rohani. 4. Garis-garis besar program kegiatan meliputi bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila, bidang pengembangan kegiatan atau bermain bebas, dan bidang pengembangan pendidikan bahasa. Modul 3 Kurikulum TK di Indonesia. Kegiatan belajar 2 Kurikulum tahun 1984. A. Landasan, tujuan, dan program kurikulum TK tahun 1987. Perbaikan kurikulum harus dilakukan secara berkesinambungan dengan bertahap dan terus-menerus. Tujuan pendidikan TK adalah meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan cipta dari lingkungan masyarakat. Program pendidikan TK meliputi yang pertama, pendidikan moral Pancasila, yang kedua, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, yang ketiga, kemampuan berbahasa. B. Garis-garis besar program pengajaran meliputi pendidikan peran Pancasila, kemampuan berbahasa. Saya lakukan bidang pengembangan perasaan, kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan, bidang pengembangan pengetahuan, dan bidang pengembangan jasmani dan kesehatan. Kegiatan belajar 3 Permainan kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1994.
Program pengembangan perilaku, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, yang kedua rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja menyelesaikan tugas. B. Program pengembangan kemampuan dasar saat menerapkan meliputi daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. C. Tema-tema yang dapat dikembangkan. Yang pertama, aku. Yang kedua, panca indera. 3. Keluargaku. 4. Rumah. 5. Sekolah. 6. Makanan dan minuman. 7. Berpakaian. 8. Kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Yang ke-9, binatang. Yang ke-10, tanaman. Yang ke-11, kendaraan. Yang ke-12, pekerjaan. Yang ke-13, rekreasi. Yang ke-14, air dan udara. Yang ke-15, api. Yang ke-16, negaraku. Yang ke-17, alat-alat komunikasi. Yang ke-18, gejala-gejala alam. Yang ke-19, matahari, bulan, dan bintang. Yang ke-20, kehidupan di kota, desa, pesisir, atau pegunungan. D. Cara menggunakan garis-garis besar program kegiatan belajar kemampuan yang diharapkan dicapai pada setiap caturwulan. Modul 4 Kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi. Kegiatan belajar 1. Konsep karakteristik dan prinsip kurikulum berbasis kompetensi di Taman Kanak-kanak. A. Konsep kurikulum berbasis kompetensi yaitu indikator-indikator suatu kinerja yang berhasil dalam aktivitas kehidupan. 2. Rasional menggunakan kurikulum kompetensi dibedakan ke dalam 3 model yaitu 1. Kurikulum berbasis konten atau topik. 2. Kurikulum berbasis hasil atau kompetensi. 3. Campuran kedua model tersebut. Definisi kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yaitu ada 3. Yang pertama, menekankan pada tercapaian kompetensi siswa. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan beragam. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode yang bervariasi. C. Prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi. 1. Keimanan nilai dan budi pekerti luhur. 2. Penguatan integritas nasional. 3. Kesinambungan ketika logika dan estetika. 4. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yaitu ada 4. Yang pertama, kesamaan memperoleh kesempatan. 2. Berpusat pada anak. 3. Pendekatan menyeluruh dan kemitraan. 4. Kesatuan dalam kebijakan. Modul 4 Kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi. Kegiatan belajar 2. Komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi di Taman Kanak-kanak. A. Komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi di Taman Kanak-kanak meliputi 1. Kurikulum dan hasil belajar. 2. Penilaian berbasis kelas. 3. Kegiatan belajar mengajar. 4. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. B. Kurikulum TK tahun 2004 atau kurikulum TK berbasis kompetensi. 1. Rasional pengembangan kurikulum TK tahun 2004. 2. Beberapa pengertian tokoh dalam kurikulum 2014. 3. Fungsi dan tujuan kurikulum TK tahun 2004. Modul 5 Hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Kegiatan belajar 1. Batasan prinsip dan sasaran pengembangan di Taman Kanak-kanak. A. Batasan kegiatan pengembangan di TK. 1. Pentingnya kegiatan pengembangan bagi anak. 2. Implikasi terhadap kegiatan bagi anak. B. Prinsip-prinsip kegiatan pengembangan di TK. Yang pertama, kegiatan pengembangan dari orientasi pada perkembangan. Yang kedua, kegiatan pengembangan berorientasi holistik. C. Ruang lingkup dan sasaran kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar. Modul 6 Pengembangan kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak. Kegiatan belajar 1. Model-model pengembangan kegiatan pengembangan. A. Model pendidikan TK atraktif. Tujuan pokok yaitu menanamkan filosofis pelaksanaan pendidikan Taman Kanak-kanak. Yang pertama, persyaratan umum TK atraktif meliputi sila pertama yaitu penataan lingkungan di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, pilar kedua yaitu kegiatan bermain dan alat permainan edukatif. Yang ketiga, sila ketiga yaitu interaksi edukatif yang ditunjukkan guru. B. Model-model pengembangan kecakapan hidup. Yang pertama, perbuatan untuk memperoleh pengalaman. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, refleksi. C. Model pembelajaran kooperatif. Manfaat pembelajaran kooperatif adalah pengembangan aspek minoritas dan interaksi sosial. B. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menyiapkan anak didik dapat berpartisipasi dalam dunia yang selalu berubah dan berkembang. Pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Kegiatan belajar 2. Prosedur pengembangan kegiatan. A. Model pendidikan TK atraktif. B.
Yang pertama, prosedur metode pengajar suara, bentuk, dan bilangan. Yang kedua, metode permainan sipil formen. 3. Sistem pengajar sentra. 4. Pengajar proyek. 5. Pameran. B. Model pengembangan kecakapan hidup. C. Model pembelajaran kooperatif. Kegiatan belajar 3. Prinsip-prinsip pengembangan kegiatan pengembangan di TK. A. Prinsip-prinsip pengembangan. Yang pertama, prinsip bermain sambil belajar. Yang kedua, prinsip pelaksanaan pengajaran. Modul 7. Analisis instruksional. Kegiatan belajar 1. Pengertian analisis instruksional. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan, kemana pembelajaran tersebut akan dibawa atau diarahkan. B. Materi apa yang harus diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Metode, bagaimana cara mengajarkannya. Evaluasi, bagaimana untuk mengetahui pembelajaran telah mencapai tujuan. Kegiatan belajar 2. Karakteristik dan teknik mengidentifikasi anak taman kanak-kanak. Yang pertama, karakteristik segi fisik atau jasmani. Yang kedua, karakteristik sosial. Yang ketiga, karakteristik emosional. Yang keempat, karakteristik perkembangan kognitif menurut G. Piaget. Modul 8. Pengembangan alat penilaian kegiatan pembelajaran di TK. Kegiatan belajar 1. Konsep dasar penilaian. A. Kedudukan penilaian dalam kegiatan di TK. Keterkaitan dari komponen itu meliputi hubungan antara bidang pengembangan dengan program kegiatan. Yang kedua, hubungan antara bidang pengembangan dengan penilaian. 3. Hubungan antara program kegiatan dengan penilaian. B. Pengertian tujuan dan fungsi. Yang pertama, batas penilaian prasekolah. Yang kedua, tujuan atau fungsi penilaian. Yang ketiga, sasaran penilaian. Yang keempat, prinsip penilaian di taman kanak-kanak. A. Prinsip-prinsip umum. B. Prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan penilaian di TK. Kegiatan belajar 2. Prosedur, jenis, dan alat penilaian kegiatan di TK. A. Prosedur pelaksanaan penilaian di TK, yaitu perencanaan, pengamatan, pelopor, dan tindak lanjut. B. Jenis-jenis metode penilaian anak usia prasekolah. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, catatan anekdot. Yang ketiga, percakapan atau interview. Yang keempat, pemberian tugas. Yang kelima, portofolio. Modul 9. Materi kegiatan pengembangan. Kegiatan belajar 1. Ruang lingkup materi kegiatan pengembangan. A. Materi kegiatan pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang pertama, pengembangan nilai moral dan agama. Yang kedua, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. B. Materi kegiatan pengembangan kemampuan dasar. Yang pertama, kemampuan berbahasa. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, fisik atau motorik. Yang keempat, seni. Kegiatan belajar 2. Perorganisasian materi kegiatan pengembangan. A. Kelompok A meliputi pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar. Di kelompok B, pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Yang kedua, kemampuan dasar. Modul 9. Materi kegiatan pengembangan. Kegiatan belajar 3. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran serta syarat dan prinsip pengembangan cara pembelajaran. A. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, lingkungan kondusif. Yang ketujuh, mengembangkan kecakapan hidup. B. Sarana pembelajaran. 1. Jenis sarana pembelajaran, yaitu A. Media pembelajaran. B. Bahan belajar. C. Sarana pendukung. 2. Syarat sarana pembelajaran, yaitu meliputi aman dan nyaman, bermakna, murah dan mudah diperoleh, atau sarana pembelajaran yang dijual perbelikan secara bebas. 3. Prinsip pengembangan sarana pembelajaran. A. Memanfaatkan sumber daya setempat. B. Memanfaatkan lingkungan. C. Berakar pada budaya setempat. Modul 10. Perencanaan kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak. Kegiatan belajar 1. Prosedur umum pengembangan silabus. A. Prosedur pengembangan silabus. Perencanaan. Dalam perencanaan ini, tim pengembang silabus mengumpulkan informasi dan referensi serta mengidentifikasi sumber belajar, termasuk narasumber yang diperlakukan dalam pengembangan silabus. Yang kedua, pelaksanaan. Merumuskan kompetensi dan tujuan pembelajaran, menentukan metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan modul pembelajaran, dan menentukan alat penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi kurikulum. Yang ketiga, revisi.
Draft silabus yang telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya melalui analisis kualitas silabus, penilaian ahli, dan uji lapangan. Kegiatan belajar 2. Penggunaan metode di taman kanak-kanak. Metode dalam kelas meliputi pengembangan kreativitas. Yang kedua, dengan balok-balok kecil. Yang ketiga, bermain dengan alat di atas meja. Yang keempat, pengembangan pengetahuan alam. Yang kelima, bermain drama. Yang keenam, pengembangan bahasa. Yang ketujuh, pengembangan pengetahuan matematika. Yang kedelapan, musik. B. Metode di luar kelas meliputi yang pertama, menggunakan peralatan memanjat. Yang kedua, menggunakan peralatan ayunan. Yang ketiga, menggunakan pasir, lepung, atau air. Yang keempat, menggunakan alat bermain yang bergerak. Yang kelima, pekerjaan kayu. Yang keenam, dengan balok-balok yang besar. 7. Pengembangan pengetahuan alam. Yang kedelapan, musik. Modul 10, perencanaan. Kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak. Kegiatan belajar 3, pemilihan alat permainan sebagai media pengembangan. A. Pemilihan dan pemanfaatan permainan untuk perkembangan emosi dan sosial anak, yang meliputi puzzle yang mudah yang terdiri dari satu potongan gambar. Yang kedua, alat meruncing yang berbentuk manik-manik. Yang ketiga, buku perpustakaan yang terdiri atas buku dengan gambar yang besar dan huruf yang sedikit. 4. Lilin untuk membentuk. Yang kelima, alat untuk menggambar semua yang akan diekspresikan oleh anak. Yang keenam, pasir, rumah-rumahan, dan alat masak-masakan untuk bermain. B. Motorik halus meliputi lilin, 2 beaker untuk membuat kue adonan terigu dan garam. Yang ketiga, papan tulis, kertas, tanah, alat tulis, ranting, kayu, pensil, gambar, dan spidol jari jemari. Yang keempat, legolasi. Yang kelima, alat pasang-memasang. Yang keenam, alat Montessori. Yang ketujuh, lembaran kertas. Yang kedelapan, gunting untuk memotong kertas. Yang kesembilan, bentuk geometri untuk menciplas. Yang kesepuluh, biji bekel. C. Motorik kasar meliputi yang pertama, kantong biji untuk dilempar. Yang kedua, simpai untuk kegiatan melompat. Yang ketiga, titian untuk meniti sambil melihat lurus ke depan. Yang keempat, bola besar dan kecil untuk latihan melempar dan menangkap. B. Perkembangan berbahasa yang meliputi benda-benda atau gambar seperti daftar di atas. Yang kedua, benda dan gambar untuk alat instruksi guru. Yang ketiga, alat permainan gambar lutu, gambar berurutan. Yang keempat, alat tulis dan menggambar media kreativitas. Yang kelima, kumpulan buku cerita. Yang keenam, kumpulan cerita pendek. Yang ketujuh, kumpulan gambar profesi. Yang kedelapan, kumpulan gambar atau poster. C. Persepsi penglihatan atau pengamatan dan ingatan. Alat yang digunakan dalam keterampilan untuk menerjemahkan apa yang dilihat. D. Persepsi pendengaran. Persepsi pendengaran merupakan keterampilan untuk menerjemahkan apa yang didengar. E. Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir diperlukan agar dapat menghubungkan pengetahuan yang dimiliki. Untuk mengembangkan pengetahuan tersebut dapat dikembangkan menggunakan alat permainan. Modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Pengertian silabus adalah penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi-kompetensi dasar dan hasil belajar yang ingin dicapai serta indikator yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar anak didik dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, memperlihatkan perkembangan dan kebutuhan anak didik dari sisi cakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajiannya. 3. Sistematis. Yang keempat, relevansi. Yang kelima, konsisten. Yang keenam, kecukupan. C. Komponen silabus meliputi kompetensi dasar. Yang kedua, hasil belajar. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, sumber bahan atau alat. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, penilaian. D. Langkah-langkah pengembangan silabus meliputi yang pertama, penyusunan silabus dapat Anda lakukan secara mandiri. Yang kedua, Anda dapat menggunakan model silabus yang disusun oleh guru atau sekolah lain. Yang ketiga, pengembangan silabus memerlukan guru yang komitmen memahami kurikulum kreativitas. 4. Mempelajari hasil-hasil penelitian. Yang kelima, kejelian dalam merangkum berbagai pokok dalam silabus. Yang keenam, perencanaan yang mendalam. Yang ketujuh, kerjasama. Kegiatan modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Kegiatan belajar 2, pengembangan 1, kegiatan mingguan atau SKM. Pengertian
SKM adalah rancangan kegiatan selama 1 minggu yang merupakan penjabaran kegiatan pengembangan silabus berbasis kompetensi. B. Komponen-komponen meliputi komponen yang ingin dibangun. Yang kedua, kelompok jenjang usia. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang keempat, fokus yang akan diberikan yaitu tema. C. Langkah-langkah SKM. Yang pertama, cantumkan dulu SKM Anda, membuat SKM untuk kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, pelajari program 1 semester. Yang ketiga, buat matriks yang berisi daftar hari dalam seminggu secara menurun dan daftar bidang pengembangan secara mendatar. Yang keempat, cantumkan kegiatan-kegiatan yang diangkat dari matriks yang bertanda checklist. Kegiatan belajar 3, pengembangan satuan kegiatan harian atau SKH. Pengertian dari SKH adalah rancangan kegiatan untuk 1 hari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kegiatan mingguan atau SKM yang meliputi perencanaan kegiatan, yaitu meliputi persiapan diri, persiapan alat, persiapan tertulis. Yang kedua, dinamika kelas, yaitu pengelolaan kelas dan perorganisasian anak. Modul 11, pengembangan rencana kegiatan pengembangan. B. Komponen yaitu waktu. Waktu meliputi hari, tanggal, minggu ke, dan semester, tahun pelajaran, lama kegiatan 1 hari. Untuk kegiatan meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan inti, istirahat, penutup. Yang ketiga, indikator, merupakan hasil belajar yang lebih spesifik dan terstruktur dalam satu kompetensi dasar. 4. Penilaian. A. Penilaian kegiatan belajar mengajar. B. Penilaian perkembangan anak. C. Langkah-langkah, pelajari suatu kegiatan mingguan SKM. Yang kedua, tuliskan seluruh komponen SKH secara berurutan. Yang ketiga, lengkapi kegiatan dengan indikator, nomor, gambar. Yang keempat, guru kelas menandatangani diketahui kepala sekolah. Yang kelima, pengembangan suatu kegiatan harian dapat dibuat dengan format ke samping dengan matriks atau menurun. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum di Taman Kanak-kanak. Kegiatan belajar 1, konsep evaluasi program kurikulum berbasis kompetensi di Taman Kanak-kanak. A. Konsep dan arah evaluasi. Evaluasi bahasa Inggris evaluation, artinya memberikan nilai atau value terhadap sesuatu. Wittgenstein secara singkat merumuskan, a evaluation is a declaration that something has or does not have value. Cara kerja evaluasi adalah membandingkan dan mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan penghargaan baik atau buruk. Ukuran yang digunakan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Cara mengetahui kedua macam kesuksesan dari suatu evaluasi kurikulum atau program di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, keputusan tentang apa yang dievaluasi dilakukan secara tepat, sehingga anak tidak dirugikan. Yang kedua, berhasil menemukan batuan-batuan yang dapat diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, berhasil menemukan aspek-aspek pembelajaran yang seharusnya dilakukan perubahan atau perbaikan yang disebut modifikasi. Yang keempat, berhasil mengungkapkan program kurikulum yang perlu didukung dan perlu direvisi atau bahkan dilakukan secara objektif baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, alat yang digunakan mengandung unsur kepraktisan dapat digunakan secara mudah dan tepat. Yang kedelapan, dilakukan oleh evaluator yang benar atau tepat, kompeten, dan profesional. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum di Taman Kanak-kanak. A. Prosedur evaluasi kurikulum. Prosedur evaluasi kurikulum atau program yang baik adalah apabila dilakukan pada setiap tahap laksanakan dari semua tahapan yang semestinya ditempuh hasil evaluasi atau informasi dari evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum tersebut. Pada konteks kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia, semua hasil evaluasi diarahkan untuk mencapai keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, keberhasilan penyusun silabus, keberhasilan penyusun program tahunan dan semester, keberhasilan penyusunan rencana pengajaran dan bahan ajar, serta keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada dua model yang cukup populer dalam evaluasi kurikulum dari sejumlah model yang ada, yaitu model kongrun. Model kongrun adalah model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Rapwith Taylor dan kawan-kawan. Taylor menggambarkan upaya pendidikan sebagai suatu
mana di dalamnya terkandung 3 hal yang perlu kita bedakan, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, Lewy 1975. Yang pertama, TP, tujuan pendidikan, pengalaman belajar. Yang kedua, A, wilayah pemeriksaan atau pengalaman belajar. Yang ketiga, B, wilayah pemeriksaan dalam program atau perencanaan. Yang keempat, C, wilayah pemeriksaan atau pemberian pengalaman belajar secara nyata. 2. Model CIPP. Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, tujuan program dan peralatan yang dipakai. Yang ketiga, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi menurut model ini adalah membandingkan performance atau kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria atau patokan tertentu. Dalam bukunya yang berjudul Education, Evaluation, and Decision Making, Suberleben 1972 menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks atau situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam proses program yang bersangkutan. Yang kedua, input, yaitu bahan atau peralatan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga, proses, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan. Yang keempat, produk atau keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Ada 2 pendekatan pokok yang ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama, perbandingan dengan kriteria internal. Yang kedua, perbandingan dengan kriteria eksternal. Modul 12, evaluasi program atau kurikulum di taman kanak-kanak. B, implikasi pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan evaluasi kurikulum. A, evaluasi kurikulum pada tingkat mikro, yaitu tujuan evaluasi yang meliputi mengukur efek pengajaran. Yang B, memperbaiki pengajaran. Yang kedua, jenis-jenis evaluasi meliputi evaluasi awal, evaluasi antara, dan evaluasi akhir. Yang ketiga, skema kegiatan evaluasi. B, evaluasi kurikulum tingkat makro, yaitu meliputi tujuan evaluasi yang meliputi penyusunan dan perbaikan. Yang pertama, tujuan dan program kurikulum. Yang kedua, bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Perbaikan pelaksanaan pendidikan atau peninjauan kembali kurikulum secara menyeluruh. 2. Jenis evaluasi. A, evaluasi konteks. B, evaluasi masukan atau input. C, evaluasi proses atau hasil jangka pendek. D, evaluasi dampak atau hasil jangka panjang. Ketiga, skema kegiatan evaluasi. Yang kedua, tindak lanjut. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyempurnaan dan pengembangan, yaitu A, standar kompetensi siswa dan warga belajar. B, standar materi pokok. Yang C, pembelajaran dan penilaian hasil belajar secara rasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penjabaran dan pelaksanaan kurikulum yang mencakup A, pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus. B, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal. C, penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kurikulum. D, pelaksanaan pemantauan dan penilaian. Sekolah dan madrasah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum yang mencakup meliputi A, pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus. B, perencanaan pembelajaran dan penilaian. C, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran serta pelaksanaan dan pengolahan penilaian hasil belajar. Sekian presentasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.